Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurifaan, guru kimia SMA Negeri 1 Olahan, Kabupaten Jepara. Pelajaran kimia merupakan pelajaran yang menurut murid sulit untuk dipahami karena terlalu banyak hal yang abstrak dan rumus-rumus yang harus mereka kuasai. Pada kesempatan kali ini, murid akan diajak mempelajari sel volta menggunakan bahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran kali ini menggunakan model Project Based Learning dengan pendekatan STEM dan berbasis kimia hijau yang ramah lingkungan. Mari kita simak video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mau tahu keseruannya? Mari saksikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini. Ada yang sedih hari ini? Oke, luar biasa. Semangat semua ya. Ada yang kenal di sebelah saya? Ada ya. Kenal dong ya. Guru apa? Fisika. Ya, pada kesempatan kali ini Pak Rifan akan berkolaborasi, bermitra dengan Bu Masrini. Kenapa kita bermitra? Nah, karena ada materi yang berkaitan dengan fisika. Nah, kita belajar nanti tentang sel volta. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama adalah kita nanti bisa menjelaskan prinsip dasar sel volta melalui apa? Percobaan sederhana. Sudah membawa bahan yang sudah Pak Rifan minta kemarin? Sudah. Yang bawa jeruk nipis? Ya. Yang bawa jeruk lemon? Ya. Bawa tomat? Sudah. Belimbing bulu? Kentang? Nah, ya, nanti kita akan mencoba untuk berikutnya adalah merancang dan melakukan percobaan sel volta menggunakan apa? Tembaga, besi, kemudian buah sebagai apa? Elektrolitnya, menghantarkan listriknya. Dan yang berikutnya nanti kalian akan merefleksikan. Nah, kenapa Pak Rifan menggunakan bahan yang ada sehari-hari? Nah, pertemuan kali ini kita akan melakukan pembelajaran STEM, Sains, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Nah, sainsnya tentang kimia sel volta, gitu kan? Teknologinya kalian akan mencoba-coba membuat percobaan, merancang. Kemudian engineering nanti dicoba. Kalau buahnya ditempelkan 2 berapa voltasenya, digabung 4 berapa voltasenya, digabung 6 berapa voltasenya. Dan matematika nanti kenapa bisa ketemunya sekian voltasenya, N0 selnya. Nah, dan berbasis kimia hijau. Kimia hijau itu kimia apa? Yang ramah lingkungan. Nah, kita harapannya jangan mencemari lingkungan. Nah, mencemari lingkungan dengan apa? Nah, kimia kan identik dengan asam H2SO4 gitu kan, HCl. Kalau limbahnya kita buang, itu akan mencemari lingkungan, mencemari tanah. Maka kita menggunakan bahan yang ada di sehari-hari. Dengan percobaan kimia yang menggunakan bahan alami akan berperan kita untuk melindungi lingkungan kita supaya tetap apa? Tetap lestari untuk anak cucu kita. Gitu ya. Oke. Ada yang tahu sel volta? Tidak tahu ya? Oke. Pak Rifan bawa apa ini? Kira-kira baterai ini ada listriknya nggak? Dari mana tahu ada listriknya? Tahu dari mana? Nah, bisa nggak untuk menyalakan lampu? Bisa. Nah, di dalam kimia, ilmu kimia kan ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat, perubahan reaksi, dan energinya. Nah, kita nanti akan belajar sel volta, bagaimana komponen dari sel volta atau batu baterai seperti ini. Gitu kan? Nah, kita kaitkan dengan materi sebelumnya. Kita sudah belajar tentang reaksi apa? Redoks, reaksi reduksi dan oksidasi. Sekarang Pak Rifan akan berkolaborasi dengan Bu Masrini
untuk menjelaskan tentang konsep listrik dan bagaimana mengukur tegangannya. Oke. Silakan Bu Masrini untuk dijelaskan cara mengukur tegangannya menggunakan voltmeter ya, silakan. Itu prinsip rangkaiannya adalah secara paralel. Skala yang ditunjuk oleh jarum dibagi dengan skala maksimum, kalikan dia dengan tegangan yang kalian taruh jarum yang hitam tadi. Kalau nanti masih belum nyala, diukur tegangannya dulu. Berapa tegangannya? Walaupun nggak nyala kan masih ada tegangannya. Yang tembaga atau yang jepit? Nanti kalau nggak bisa dibalik, harusnya yang pendek yang panjang ke yang tembaga. Panjang tembaga. Berarti gampang, Bu. Tambah lagi, coba tambah lagi. Bener kan? Paku, tembaga. Nyala nggak lampunya, coba? Nah, nyala ya. Coba ditambah lagi, kan baru 4 kan? Nah, ditambah lagi. Ya, nggak apa-apa. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 1, saya Filin Adiani, absen 12. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai hasil praktikum yang telah kami buat bersama. Nah, pada praktikum kali ini, kami menggunakan jeruk nipis sebagai bahan utama. Nah, sebenarnya apa sih peran dari paku besi dan tembaga dalam sel volta yang menjadi bahan dari percobaan kita kali ini? Setelah percobaan ini, apa yang kita pahami setelah percobaan kali ini? Jadi, kita dapat menghasilkan listrik dari bahan-bahan sehari-hari yang kita temui. Nah, jadi kita itu bisa bereksperimen dari kehidupan sehari-hari, karena kimia itu aslinya dari alam. Jadi kita bisa memanfaatkan alam. Besi terbentuk dari Fe2+ plus 2 elektron dan Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kalian sudah belajar tentang apa? Sel volta. Sel volta ada berapa komponen? 3. Yang pertama apa? Katoda, berikutnya anoda, elektrolit. Nah, penghasil listrik batu baterai yang ada di pasar yang kalian gunakan itu sebenarnya konsepnya sama seperti kalian di sini. Kalau baterai alkalin, baterai ABC itu katodanya adalah karbon, anodanya adalah seng, dan elektrolitnya adalah karbon yang dicampur dengan MnO2 dan NH4Cl. Nah, jadi kalian untuk miniatur mempelajari baterai bisa menggunakan bahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau voltasenya mendekati voltase yang dibutuhkan oleh lampu, maka dia bisa menyala. Tapi kalau voltasenya kurang, dia akan redup atau bahkan mati. Tetapi tetap masih bisa diukur apa? Tegangannya menggunakan voltmeter. Itu ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat. Sekarang kita akhiri dengan berdoa. Semoga yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Pertemuan kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman Mbak Fiklin dulu, ini gimana mengikuti pembelajaran yang tadi? Wah, ini merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan bagi saya, karena saya bisa menerapkan materi yang saya sudah dapatkan ke praktikum secara langsung. Tentunya ini merupakan hal yang baru bagi saya. Pelajaran ini sangat menyenangkan sekali, karena biasanya bahan-bahan yang kita temui di dapur untuk memasak bisa kita gunakan untuk praktek membuat listrik dari bahan-bahan itu. Kita bisa menggunakan bahan-bahan sederhana, dan untuk menghasilkan listrik kita tidak perlu menggunakan bahan-bahan berbahaya yang dapat merusak lingkungan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menarik bukan? Menggunakan bahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menghasilkan listrik dan ramah lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.